ini kita akan melihat ESP-NO, sebuah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Espressif yang ideal untuk mengakses antar board ESP. Di video ini akan dijelaskan apa itu ESP-NO, bagaimana ia dapat digunakan untuk ESP32, dan menunjukkan pertukaran data antar board. Jadi, ESP-NO adalah sebuah protokol komunikasi nirkabel yang dikembangkan oleh Espressif, perusahaan yang juga membuat microcontroller populer seperti ESP8266 dan ESP32. ESP-NO, beberapa perangkat ESP32 bisa saling berkomunikasi langsung tanpa perlu koneksi ke Wi-Fi atau internet. Protokol ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz sama seperti Wi-Fi, tetapi menggunakan daya yang jauh lebih rendah dan dengan latensi yang sangat kecil. ESP-NO memungkinkan kita untuk mengirim pesan berukuran kecil hingga 250 byte antar perangkat. Meskipun terdengar sedikit, ukuran ini sebenarnya sudah cukup untuk mengirim data sensor, status perangkat, atau perintah kontrol dengan sangat cepat. ESP-NO merupakan protokol komunikasi nirkabel yang sangat serbaguna. Protokol ini memungkinkan perangkat ESP32 atau ESP8266 untuk berkomunikasi satu arah maupun dua arah tanpa perlu koneksi Wi-Fi atau router. Misalnya, kita bisa mempunyai satu board untuk mengirim data ke board lain, satu board menerima data dari beberapa board, dan satu board mengirim data ke beberapa board. Kita juga dapat berkomunikasi dua arah antara dua atau lebih board ESP32. Untuk mengirim pesan melalui ESP-NO ke board lain, kita harus terlebih dahulu mengetahui MAC address-nya. Kita dapat mendapatkan MAC address-nya dengan merunning program yang sudah disediakan pada web. Untuk mengirim data ke script lain, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, inisialisasi ESP-NO, kemudian daftarkan callback saat pengiriman data. Fungsi OneDataSync function ini akan dieksekusi ketika sebuah pesan dikirimkan. Hal ini dapat memberitahu kita apakah pesan berhasil dikirim atau tidak. Lalu, tambahkan peer device si penerima. Jadi, kita perlu mengetahui MAC address si penerima terlebih dahulu. Dan akhirnya mengirim pesan ke perangkat peer atau si penerima. Lalu, untuk menerima data melalui ESP-NO, pertama, kita juga perlu inisialisasi ESP-NO. Lalu yang kedua, daftarkan fungsi callback penerimaan, yaitu fungsi OneDataReceiver, yang akan dieksekusi jika sebuah pesan diterima di dalam fungsi callback itu. Simpan pesan ke dalam variabel untuk menjalankan tugas apapun dengan informasi tersebut. Seperti yang dapat dilihat, ESP-NO bekerja dengan fungsi callback yang dipanggil ketika perangkat menerima pesan atau ketika pesan dikirim. Jadi, apakah kita ingin mengirim, menerima, atau keduanya? Menggunakan ESP-NO, kita hanya perlu menggunakan fungsi callback tersebut. Sekarang mari kita lihat demonstrasi percobaan saya. Ada 5, yaitu yang pertama one way. Yang kedua ada two way.
Yang ketiga ada one to many. Yang keempat ada many to one. Dan yang terakhir yaitu adalah ASP.NO Web Server.